Halo semuanya, kami dari kelompok 2 mata kuliah hukum bisnis dari kelas 3 MB4. Kami akan membahas mengenai hukum perusahaan. Nah, sebelum itu perkenalkan anggota kelompok 2 dengan saya Monika Pandelaki, teman-teman saya Rili Mapaliei, Gabriela Lasut, Putra Saliding, dan Aldi Pareta, dan Fabio Paulus. Nah, hukum perusahaan mempunyai bentuk usaha, salah satunya UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan cara membuat surat izin berusaha secara online yang pastinya akan memudahkan para wirausahawan. UMKM menjadi salah satu pendukung kuat perekonomian Indonesia. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah usaha perdagangan bisnis yang dikelola atau dijalankan oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif. Sepintas kita sering menganggap bahwa UMKM adalah sebagai salah satu kesatuan. Namun UMKM itu merupakan 3 jenis bentuk usaha, mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro kelas menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM dibedakan berdasarkan aset dan omsetnya. Kalau berdasarkan asetnya, untuk usaha mikro adalah usaha yang asetnya kurang dari 50 juta rupiah. Untuk omsetnya kurang dari 300 juta rupiah. Kemudian untuk usaha kecil punya aset yang lebih besar, yaitu antara 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Untuk omsetnya pun juga tentunya lebih besar, yaitu di atas 300 juta rupiah sampai dengan angka 2,5 miliar rupiah. Nah, sedangkan untuk usaha kelas menengah, usaha menengah memiliki aset lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah dengan omsetnya yang sudah sangat besar, yaitu lebih dari 2,5 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah. Langsung saja kita akan membuat surat izin berusaha UMKM, yakni usaha yang termasuk skala usaha kecil, yakni monokafe. Kami memilih monokafe karena salah satu teman kami yang juga merupakan anggota kelompok kami adalah seorang pekerja part-time di kafe ini. Monokafe adalah kafe yang terletak di Jalan Safran dengan tampilan yang menarik begitu pertama kali dilihat. Monokafe sangat cocok untuk semua kalangan, baik dari segi suasana dan menu yang tersedia. Di mana kafe ini menyediakan berbagai macam kopi yang enak dan menarik yang cocok di lidah para kaum muda maupun kaum orang tua. Saat ini kita akan mewawancarai Kak Geril selaku pemilik Monokafe dan PS Rental Gacok Game Corner. Nah, pertama-tama Kak, kita mau kasih tahu ke Kakak manfaat-manfaat dari surat izin usaha ini. Jadi yang pertama itu sarana perlindungan hukum. Jadi di mana ketika Kak punya surat izin usaha, ketika misalnya nanti ada pemeriksaan misalnya dari hukum ataupun dari pemerintah, kafe ini so aman ya Kak. Jadi nggak ada permasalahan tentang legalitas atau apapun itu yang berkaitan dengan hukum. Dan yang kedua itu pengembangan usaha. Jadi ketika nantinya Kak rencana mau buka cabang, itu ini izin usaha mendorong sekali dan Kak. Jadi mendukung dimana Kak boleh mau buka cabang dimanapun, karena sudah ada izin dan sudah ada perlindungan hukum juga. Dan yang ketiga juga Kak, ketika memiliki izin usaha, Kak boleh mendapatkan bantuan dari pemerintah, karena orang tahu juga saat ini banyak bantuan dari pemerintah buat menunjang UMKM di Indonesia ini. Jadi pas bikin usaha kan tentunya mesti ada DP dokumen-dokumen Kak. Yang diperlukan itu seperti KTP-nya, KTP, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan kalau ada, sama juga modal. Dari situ untuk melakukan proses perizinan usaha
dua proses. Yang pertama ada proses melalui kantor kelurahan. Nah, tapi kalau orang mau proses di kantor kelurahan, dia cuma sampai izin usaha di area Manado, tidak di luar kota Manado. Tapi untuk cara proses yang kedua, dia melalui online OSS, ya seperti yang orang lakukan tadi. Dia itu untuk menjangkau membuka usaha dan mau buka cabang lainnya, dia menjangkau seluruh Indonesia. Jadi KPU usaha itu sangat mudah. Nah, dengan sekarang orang semua sudah diproses. Sebelum kita membuat surat izin berusaha, kita perlu masuk dalam oss.go.id. Nah, sebelum kita membuat surat izin berusaha, kita perlu pertama, kita harus memilih usaha apa yang dijalankan. Selanjutnya, kita perlu mengisi data seperti email, nomor, dan NIK, dan lain sebagainya. Setelah akun kita terdaftar, kita masuk dalam perizinan berusaha permohonan baru. Yang pertama, kita harus mengisi data pelaku usaha yang terdiri dari NIK, nama, jenis kelamin, nomor telepon, alamat KTP, serta NPWP pribadi. Dan juga jika ada BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, bisa diisi. Setelah mengisi data, kita klik simpan data. Ketika data pelaku usaha telah disimpan, kita masuk dalam penambahan data bidang usaha. Klik pilih bidang usaha, lalu isi jenis kegiatan usaha, bidang usaha sesuai kode, dan juga ruang lingkup kegiatan. Setelah selesai, langsung klik simpan. Lalu isi detail data usaha yang ada di kolom-kolom yang telah disediakan, seperti nama usaha kegiatan, luas lahan, alamat, dan juga modal usaha yang telah dijalankan atau baru. Pastikan data yang diisi sudah benar, karena data tersebut akan dicek apakah sudah sesuai syarat atau belum dengan mengklik validasi resiko. Setelah website menyatakan bahwa data Anda sudah sesuai dengan syarat, lanjut mengisi daftar produk. Isi jenis produk usaha dan deskripsinya, lalu klik berapa yang terjual setiap tahunnya. Lalu setelah itu klik selesai dan klik lanjut. Lalu pemilik usaha diarahkan mengisi pernyataan yang ada, seperti kesanggupan mengikuti proses, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Lalu setelah itu pemilik usaha diarahkan untuk lanjut. Nah, setelah itu surat izin usaha dalam bentuk draft sudah muncul. Lalu klik terbitkan perizinan berusaha. Lalu lanjut juga dengan proses perizinan. Lalu klik beranda dan bisa dilihat daftar kegiatan usaha yang sudah dibuat oleh pemilik usaha. Lalu scroll ke bawah dan cetak NIB. Surat untuk izin berusahanya sudah muncul. Nah, pelaku usaha bisa download dengan icon yang ada di sebelah kanan atas tersebut. Sekianlah proses wawancara hari ini. Terima kasih buat Kak Geril yang boleh meluangkan waktu buat kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih, sukses selalu, ya sukses. Thank you. Demikian presentasi dari kami kelompok 2 tentang bagaimana cara membuat surat izin perusahaan secara online yang dilaksanakan dalam bentuk project base. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.